Selamat bertemu pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari surat 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 21. Saya senang bertemu kembali dengan pemirsa sekalian dalam acara Renungan Kasih ini. Sebelum kita belajar dari surat 1 Yohanes ini, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu sebab oleh kasih dan anugerah-Mu sekali lagi hari ini kami belajar bersama-sama dan memohon hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengenal Engkau lebih dekat melalui firman-Mu, dan kami diteguhkan sekali lagi hari ini. Kami mohon di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pemirsa yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini dan menyimpan dalam hatinya, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema ciri khas anak-anak Allah. Ciri khas anak-anak Allah. Dari surat pertama Yohanes ini, pasal yang keempat, ayat 7 sampai 21. Di sana telah ditulis dengan jelas tentang siapa anak-anak Allah yang sesungguhnya. Ada banyak orang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. Ada banyak orang menyebut diri mereka sebagai pengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang juga mengakui bahwa mereka percaya kepada Allah, memiliki agama, keyakinan. Tetapi sekali lagi, apakah ciri khas dari orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Kristus terutama? Dan apa ciri khasnya dalam kehidupan mereka sehari-hari? Jadi setiap orang, setiap manusia dilahirkan dengan karakter
dengan watak, sifat, dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Artinya setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, itu unik di mata Tuhan. Tatkala seseorang percaya menerima Kristus di dalam hatinya dan menjadikan Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi, dia memperoleh status yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 12. Dia berubah dari anak kegelapan kepada anak terang, dari pengikut iblis kepada anak-anak Allah. Dia diberi status sebagai anak Allah. Jadi setiap orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka memiliki ciri khas, mereka memiliki karakter watak yang berbeda, pola hidup yang berbeda dari orang-orang lain, khususnya yang belum bertobat, belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini tidak berbicara mengenai Anda adalah seorang yang beragama Kristen, tetapi berbicara mengenai seseorang yang telah menyambut Yesus sebagai Juru Selamatnya, yang percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Maka mereka layak mendengar bagaimana mereka hidup di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Jadi ciri khas mereka yang sangat dominan menurut ayat yang kita baca tadi, hanya satu kata saja, yaitu kasih. Sekali lagi, ciri khas mereka adalah kasih. Mengapa kasih menjadi ciri khas yang wajib? Mengapa kasih menjadi ciri khas yang paling utama dalam kehidupan seorang anak Allah, seorang anggota kerajaan Allah, seorang bagian, seseorang yang menjadi bagian dalam keluarga Allah? Mengapa kasih paling penting menjadi ciri khas kehidupan mereka? Pemirsa yang kekasih, dalam bagian ini dijelaskan ada 4 alasan mengapa kasih sebagai ciri khas anak-anak Allah. Yang pertama adalah kasih adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah. Sekali lagi saya ulang, kasih adalah tanda bahwa bahwa pemirsa lahir dari Allah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 menjelaskannya. Saya tidak membacanya kembali, tapi pemirsa boleh membaca sekali ayat itu, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jadi ciri khas anak Allah adalah kasih. Alasan yang pertama, karena kasih itu menandai tanda, ciri khas bahwa kita lahir dari Allah. Jadi kasih itu nampak sangat dominan di dalam kehidupan anak-anak Allah. Sebab kasih yang mereka hidupi berasal dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Kasih itu nampak dari kemampuan mereka untuk saling mengasihi, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ketidakmampuan kita untuk mengasihi ini disebabkan karena karena Kristus, sumber kasih itu, belum ada di dalam kehidupan kita. Kasih juga nampak dari teladan yang Allah lakukan bagi kita, ayat 9 sampai 11. Ayat yang keempat menjelaskan bahwa bukti pengorbanan Kristus, refleksi kasihnya, Ia yang tidak terbatas menjadi terbatas, Dia yang kaya menjadi miskin, Dia adalah raja atas segala raja, tapi Dia yang kekal dan akhirnya justru mati tersalib. Inilah tanda bahwa kita lahir dari Allah. Kasih adalah tanda bahwa kita lahir dari Allah, berasal dari Allah, datang dari Allah. Yang kedua, mengapa kasih sebagai ciri khas anak-anak Allah? Alasan yang kedua adalah karena kasih adalah tanda kehadiran Allah, eksistensi Allah, hakikat Allah di dalam hidup kita. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Jadi kasih ini menggambarkan tetap tidaknya seseorang di dalam Allah.
Jadi hal ini memberi satu gambaran tentang keaslian iman. Original dari iman keyakinan kita. Bahkan juga menandai kestabilan, keseimbangan keyakinan kita kepada Allah. Jadi tatkala kita mengasihi, itu menyatakan Allah hadir. Hadirat Allah hadir. Wajah Allah nampak di wajah kita. Wajah Allah di dalam diri kita. Dan dunia melihatnya. Ayat yang ke-12 bagian A. Jadi apabila kita tidak saling mengasihi, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang memiliki keyakinan dan beragama. Tatkala kita tidak saling mengasihi, sesungguhnya Allah tidak pernah dinyatakan kepada dunia. Mengasihi ini menyatakan kesatuan integral kita, kesatuan kita secara utuh dengan manusia melalui Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat 13, 15, dan 16, di sana menegaskan bahwa kasih kita kepada Allah nyata juga kepada sesama kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, yang menjelaskan bahwa kematian Kristus sebagai wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Dan ini merupakan titik temu hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dulu, pemirsa, kita adalah setru Allah. Dulu kita dimurkai. Dulu kita layak dihukum. Dulu kita tidak berhak disebut sebagai umat. Bahkan tidak berhak disebut sebagai anak Allah. Namun karena kasih Allah melalui Yesus Kristus kepada kita, kita yang dulu jauh sekarang menjadi dekat kepada Allah. Kita yang tadinya dimurkai, yang sekarang dikasihi dengan kasih yang sempurna. Kita yang dahulu yang tidak layak, layaknya hanya dihukum, sekarang hukuman telah ditanggung oleh Yesus Kristus bagi kita. Dahulu kita tidak berhak sebagai umat dan bahkan tidak berhak disebut sebagai anak Allah. Kita adalah anak-anak iblis dulu, anak-anak dunia, anak-anak kegelapan. Tapi oleh karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita telah menjadi orang yang dikasihi. Tahukah saudara, kasih Allah kepada Yesus Kristus sama dengan kasih Yesus kepada kita dan kasih Allah kepada kita sempurna. Jadi sekarang kita telah menjadi umat kepunyaannya. Kita menjadi anak-anak kesayangannya. Bacalah 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi hal saling mengasihi menjadi dasar, fondasi, kesaksian kita kepada dunia. Bahwa Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak dapat dilihat, menjadi nampak dan dapat dilihat dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi apabila kehidupan kita, kehidupan saling mengasihi tidak dipraktikkan, tidak diwujud nyatakan lagi dengan baik, maka jelas sekali firman Tuhan berkata, kesaksian yang kuat tentang Kristus menjadi rusak dan hancur, musnah dan hampa, dan menjadi sia-sia. Pemirsa yang kekasih, mengapa kasih menjadi ciri khas utama anak-anak Allah? Hal yang ketiga adalah karena kasih menciptakan keberanian hidup sekarang dan akan datang. Tidak ada ketakutan lagi kehidupan sekarang. Tatkala kita mengalami kasih Allah, tidak perlu saudara menghadapi atau mengalami ketakutan terhadap apa yang akan terjadi kelak. Mengapa? Sebab kasih Allah di dalam Kristus bagi kita telah sempurna. Kasih mengandung dinamika. Kasih mengandung kuasa yang dahsyat. Ada keberanian percaya. Ada kepastian untuk memperoleh janji keselamatan yang Allah telah janjikan. Kematian bukanlah sebuah ancaman. Penyakit kanker, penyakit yang mematikan,
fisik kita tidak akan dapat merampas kehidupan yang telah diberikan melalui Kristus, oleh Allah melalui Kristus bagi kita. Jadi keberanian untuk hidup sekarang ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai bagian dari keluarga Allah, menjadi dasar keberanian kita untuk tatkala Kristus datang kelak dalam kemuliaannya, kita berani berkata, aku telah diselamatkan, aku berhak memperoleh keselamatan yang Allah sudah janjikan. Jadi pemirsa yang kekasih, tatkala kita ketakutan menghadapi kehidupan, menghidupi masa kini, kekhawatiran terhadap masa depan, kekhawatiran terhadap maut, kemiskinan, kegagalan, penyakit, sudah ditiadakan, sudah dimusnahkan. Tidak ada lagi ketakutan terhadap semua itu. Mengapa? Karena kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melenyapkan segala ketakutan. Ada keberanian untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada keberanian untuk kehidupan menjalani studi kita bagi yang masih kuliah dan sekolah. Ada keberanian untuk bekerja bagi yang bekerja. Ada keberanian untuk hidup setiap hari bahkan sampai Yesus datang. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan. Oleh karena janji Allah dalam kasih Kristus kepada kita telah sempurna. Pemirsa yang kekasih, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari ini adalah zaman, tahun-tahun, bulan-bulan yang jahat. Tetapi ingat, janji Tuhan telah pasti. Kasih-Nya sempurna yang menyebabkan kita beroleh keberanian. Yang terakhir, pemirsa yang kekasih, mengapa kasih menjadi ciri khas dari orang-orang yang menjadi anak-anak Allah? Karena kasih adalah bukti otentik penyembah yang benar. Sekali lagi, kasih adalah bukti otentik penyembah yang benar. Ayat 19 sampai 21. Kasih merupakan bukti yang paling tepat untuk menyatakan bahwa hubungan seseorang benar di hadapan Allah. Kasih adalah pola hidup pragmatis, bukan kehidupan teoritis. Kemampuan mengasihi berasal dari Allah dan tumbuh dari hubungan kita dengan Allah setiap hari. Kasih ini dinyatakan dalam sikap, dalam perbuatan setiap saat. Ayat yang ke-19 dan 20. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal yang ke-17, kasih yang dinyatakan, bukan yang hanya dipikirkan, bukan hanya diucapkan, tetapi yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saudara-saudara, pemirsa yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8 berkata, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu sempurna. Jadi orang yang tidak mengasihi tetap di dalam maut dan disebut pembunuh. Ayat yang disebutkan dalam bagian ini dari ayat 19 sampai 21 itu sangat tegas. Jadi kasih adalah suatu tanggung jawab moral. Kasih adalah salah satu tanggung jawab cara hidup yang paling benar. Kasih menutupi banyak kesalahan dan kejahatan. Ayat yang ke-21 berkata demikian. Jadi kasih tidak sekedar dengan perkataan, pemirsa. Tidak hanya diucapkan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Kasih adalah bukti hidup baru. Ingat, kasih adalah bukti hidup baru, tanda anak-anak Allah, ciri khas anak-anak Allah. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 18, khususnya ayat 17 dan 18,
menjelaskan bahwa kasih adalah tanda anak-anak Allah. Pada akhirnya pemirsa yang kekasih, kalau kita membaca bagian ini sekali lagi dan membandingkannya dengan surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 20 ayat yang ke-12. Maaf, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Hidup dalam kasih sama dengan hidup serasi, kompak, harmonis. Hidup menjadi berkat yang penuh dengan pengampunan. Hidup yang penuh dengan perdamaian satu dengan yang lain. Tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam permusuhan, tetapi yang paling utama adalah pengampunan, perdamaian satu dengan yang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18 berkata, hidup dalam kasih sebagai bukti hidup baru di dalam Kristus. Kristus adalah teladan kita. Kasih harus dalam perbuatan. Kalau kasih hanya diucapkan dengan mulut kita, maka itu bukan kasih, tapi hanya teori. Menjadi anak-anak Allah, belajarlah kepada Kristus yang penuh kasih. Kasih Kristus di dalam kita sempurna. Karena itu pemirsa yang kekasih, hiduplah di dalam kasih terhadap satu dengan yang lain. Jikalau engkau suami, kasihilah istrimu. Dan engkau istri, kasihilah suamimu. Jikalau engkau adalah orang-orang tua, kasihilah anak-anakmu. Anak-anak, kasihilah orang tuamu. Kasihilah tetanggamu, kasihilah sesama manusia, lintas agama, lintas suku, lintas ras, bangsa, dan negara. Ingat, kasih adalah tanda, ciri khas anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena firman-Mu telah kami pelajari bersama-sama hari ini. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, sama seperti kasih-Mu kepada seluruh dunia. Berkati kami hari ini, dan teguhkan kami sekali lagi melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam acara Renungan Kasih yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.